Jika suatu hari nama Imam Al-Ghazali terdengar begitu agung, maka ketahuilah bahwa keagungan itu lahir dari jalan hidup yang sunyi dan panjang. Ia bukan sekadar ulama besar, melainkan seorang pencari kebenaran yang berani menempuh jalan sulit sejak usia muda. Kisahnya bermula di sebuah kota kecil bernama Tus, jauh dari gemerlap kekuasaan dan kemewahan. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah dengan nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya hanyalah seorang pemintal benang wol, hidup sederhana namun memiliki hati yang terpaut kuat pada ilmu dan para ulama. Sang ayah kerap menghadiri majelis ilmu dan berdoa agar anak-anaknya kelak menjadi orang berilmu dan soleh. Harapan itu menjadi wasiat terakhir sebelum ia wafat, meninggalkan dua anak yang masih belia. Setelah kepergian ayahnya, Al-Ghazali kecil diasuh oleh sahabat ayahnya yang dikenal sebagai pribadi soleh. Dari asuhan inilah ia mulai mengenal disiplin ilmu agama, adab, dan kesungguhan dalam belajar. Ketika harta titipan sang ayah habis, pengasuhnya menyarankan Al-Ghazali dan saudaranya untuk belajar di madrasah agar tetap mendapatkan pendidikan. Keputusan itu menjadi titik awal perjalanan ilmiahnya. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal memiliki kecerdasan tajam dan daya hafal kuat. Ia mempelajari dasar-dasar fikih di Tus sebelum melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Jurjan. Dalam perjalanan ini, ia mulai merasakan kerasnya hidup sebagai penuntut ilmu, berpindah kota dengan bekal yang terbatas. Namun kesulitan itu justru menguatkan tekadnya untuk terus belajar. Perjalanan Al-Ghazali kemudian membawanya ke Naisabur, salah satu pusat keilmuan terbesar di wilayah Khurasan. Di kota ini, ia berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ulama besar mazhab Syafi'i yang disegani. Di bawah bimbingan gurunya, potensi intelektual Al-Ghazali berkembang pesat. Ia mendalami fikih, usul fikih, ilmu kalam, logika, dan filsafat dengan kesungguhan luar biasa. Di majelis gurunya, Al-Ghazali dikenal tekun, kritis, dan tidak mudah puas dengan jawaban dangkal. Ia mencatat, bertanya, dan merenung panjang atas setiap pelajaran. Perlahan, cara berpikirnya terasah, bukan hanya untuk menghafal, tetapi untuk memahami akar persoalan. Disinilah ia mulai membentuk watak ilmiah yang kelak membedakannya dari banyak ulama sezamannya. Menjelang wafatnya Imam Al-Haramain, nama Al-Ghazali mulai disebut sebagai murid paling menonjol. Diskusi-diskusinya menarik perhatian dan pandangannya dinilai matang melampaui usianya. Tanpa ia sadari, jalan sunyi yang ia tempuh sejak Tus perlahan menghantarkannya menuju dunia yang lebih luas. Dari ruang-ruang belajar di Naisabur, langkahnya akan segera membawanya ke pusat kekuasaan dan ilmu, tempat ujian terbesar hidupnya menanti. Kecerdasan Al-Ghazali membuatnya cepat dikenal di kalangan ulama dan murid. Ia tidak hanya mampu memahami pelajaran, tetapi juga menganalisis dan menyusun argumen dengan tajam. Guru dan teman-temannya melihatnya sebagai sosok istimewa yang kelak memiliki peran besar. Tanpa disadari, langkah-langkah awal di Tus dan Naisabur telah menyiapkan Al-Ghazali menuju panggung besar dunia Islam, sebuah jalan panjang yang baru saja dimulai. Di usia mudanya, ia belajar bahwa ilmu menuntut kesabaran, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kenyamanan. Setiap perjalanan, guru dan kesulitan membentuk lapisan demi lapisan kepribadiannya. Semua itu menjadi bekal awal sebelum takdirnya mempertemukannya dengan ujian yang jauh lebih berat yang kelak mengguncangkan keyakinan dan ketenangan batinnya secara perlahan. Tanpa ia sadari, namun tak terelakkan dalam perjalanan hidupnya yang terus bergerak maju. Setelah wafatnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, perjalanan hidup Imam Al-Ghazali memasuki babak baru. Ia tidak lagi sekedar murid yang menimba ilmu, tetapi telah tumbuh menjadi ulama muda dengan pemikiran tajam dan keberanian intelektual yang menonjol. Nama Al-Ghazali mulai beredar di kalangan ulama dan tokoh penting, terutama karena kemampuannya berdebat dan menyusun argumen dengan sangat rapi. Pada masa itu, dunia Islam berada di bawah pengaruh dinasti Saljuk. Wasir besar Nizam al-Mulk dikenal gemar mengumpulkan ulama dan cendekiawan untuk berdiskusi dalam majelis ilmiah. Al-Ghazali diundang menghadiri majelis-majelis ini. Dalam setiap perdebatan, ia tampil menonjol.
Pandangannya tajam, logikanya kuat, dan penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu membuat banyak orang terkesan. Melihat kecemerlangan itu, Nizam al-Mulk akhirnya mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Jabatan ini bukan kedudukan biasa. Madrasah Nizamiyah adalah pusat pendidikan paling bergengsi di dunia Islam kala itu. Ulama dari berbagai wilayah bermimpi mengajar di sana. Namun Al-Ghazali meraihnya di usia yang relatif muda. Di Baghdad, kejayaan ilmiah Al-Ghazali mencapai puncaknya. Majelis ilmunya selalu dipenuhi murid. Para penuntut ilmu datang dari berbagai negeri untuk mendengarkan penjelasannya. Ia mengajarkan fikih mazhab Syafi'i, usul fikih, ilmu kalam, serta membahas filsafat dengan ketelitian tinggi. Kata-katanya dicatat, pendapatnya dikutip, dan namanya semakin masyhur. Dalam periode ini, Al-Ghazali menulis banyak karya penting. Ia membela akidah Ahlus Sunnah, mengkritik kelompok yang dianggap menyimpang, dan menguasai filsafat hingga ke akar-akarnya. Kitab-kitabnya menunjukkan keluasan ilmu dan kedalaman analisis. Ia tidak hanya memahami pendapat lawan, tetapi mampu menjelaskannya lebih baik daripada para pendukungnya sendiri. Namun kehidupan di Baghdad juga memperlihatkan sisi lain dari kejayaan. Kehormatan, pujian, dan kedekatan dengan penguasa mengelilingi hidup Al-Ghazali. Ia dihormati dalam pertemuan resmi, disegani dalam diskusi ilmiah, dan dijadikan rujukan dalam banyak persoalan. Secara lahiriah, hidupnya tampak sempurna. Di balik semua itu, tanpa disadari oleh banyak orang, Al-Ghazali mulai merasakan tekanan batin yang halus. Kesibukan mengajar, berdebat, dan menulis membuatnya terus berada di hadapan manusia. Ia mulai mempertanyakan kedalaman niatnya, meski belum berani mengungkapkannya. Pada tahap ini, kegelisahan itu masih samar, tertutup oleh gemerlap prestasi dan kesibukan ilmiah. Baghdad telah memberikannya segala yang diimpikan seorang ulama, ilmu, kedudukan, dan pengaruh. Namun justru di tempat inilah benih krisis itu mulai tumbuh perlahan. Di tengah sorak pujian dan kemegahan majelis, Imam Al-Ghazali berdiri di puncak kejayaan, tanpa menyadari bahwa puncak itu kelak akan menjadi awal dari guncangan terbesar dalam perjalanan hidupnya. Di puncak kejayaannya sebagai guru besar Madrasah Nizamiyah Baghdad, Imam Al-Ghazali tampak seperti sosok yang telah mencapai segala yang diimpikan seorang ulama. Ilmunya diakui, pendapatnya disegani, dan namanya menggema dari mimbar ke mimbar. Namun, justru pada masa inilah sebuah pertarungan sunyi mulai terjadi di dalam dirinya. Pertarungan yang tidak terlihat oleh murid-muridnya. Setiap hari, Al-Ghazali berdiri di hadapan ratusan penuntut ilmu. Ia menjelaskan hukum-hukum agama dengan runtut, berdebat dengan argumen yang kokoh, dan mematahkan lawan-lawan pemikiran dengan kecerdasan logika. Secara lahiriah, ia tampil sebagai ulama sempurna. Tetapi di balik ketenangan wajahnya, hatinya mulai bertanya dengan gelisah tentang sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia mulai menyadari bahwa lisannya lancar berbicara tentang keikhlasan, zuhud, dan akhirat. Namun jiwanya belum sepenuhnya merasakan apa yang ia ucapkan. Pujian manusia terasa manis, penghormatan terasa mengikat, dan kedudukan terasa berat untuk dilepaskan. Pertanyaan itu semakin sering muncul. Apakah semua yang ia lakukan benar-benar untuk Allah atau untuk mempertahankan kemasyhuran? Pergolakan batin itu makin kuat ketika Al-Ghazali menelaah kembali ilmu-ilmu yang ia kuasai. Ia menyelami filsafat secara mendalam, menguasai pemikiran para filosof Yunani, lalu mengkritiknya dengan tajam. Namun semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa bahwa akal, betapapun tajamnya, memiliki batas. Ia mulai merasakan jarak antara pengetahuan rasional dan ketenangan hati. Kegelisahan itu perlahan mempengaruhi kondisi fisiknya. Suaranya melemah, lidahnya terasa berat ketika hendak berbicara di majelis. Ia merasa sesak saat mengajar, seolah ada kekuatan yang menahannya. Para tabib berusaha mengobati, tetapi tidak menemukan penyakit yang jelas. Al-Ghazali akhirnya menyadari bahwa yang sakit bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Di tengah kegelisahan itu, ia mulai merenung tentang keselamatan akhirat.
Ia takut ilmunya justru menjadi hujah yang memberatkannya kelak. Ia takut termasuk orang yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengamalkannya dengan hati yang lurus. Ketakutan ini bukan ketakutan biasa, melainkan ketakutan seorang ulama yang sadar akan tanggung jawab ilmunya. Pertarungan batin ini berlangsung berbulan-bulan. Setiap kali ia berdiri di mimbar, ia merasa sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Setiap pujian terasa seperti ujian, setiap kehormatan terasa seperti beban. Di satu sisi, meninggalkan semua itu terasa mustahil. Di sisi lain, bertahan terasa semakin menyiksa. Akhirnya setelah konflik panjang yang melelahkan jiwa, sebuah keputusan besar mulai terbentuk dalam hati Imam Al-Ghazali. Keputusan yang tidak hanya akan mengubah jalan hidupnya, tetapi juga mengubah arah pemikirannya untuk selamanya. Dari ruang-ruang megah Baghdad, ia mulai melirik jalan sunyi yang tidak dipilih banyak orang. Sebuah jalan yang menuntut keberanian lebih besar daripada sekedar berdebat di hadapan manusia. Pergolakan batin yang dialami Imam Al-Ghazali akhirnya mencapai titik yang tak bisa lagi ditunda. Konflik antara ilmu, kedudukan, dan keikhlasan semakin menekan jiwanya. Setiap hari terasa berat, setiap malam dipenuhi kegelisahan. Ia menyadari bahwa jika terus bertahan dalam keadaan itu, hatinya akan semakin jauh dari ketenangan yang ia cari sejak awal menuntut ilmu. Pada tahun 488 Hijriah, setelah berbulan-bulan berada dalam kebimbangan, Imam Al-Ghazali mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia memutuskan meninggalkan Baghdad, meninggalkan Madrasah Nizamiyah, dan meninggalkan seluruh kehormatan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Murid-muridnya heran, para ulama terdiam, dan penguasa tidak memahami alasannya. Secara lahiriah, Al-Ghazali menyampaikan bahwa ia hendak menunaikan ibadah haji. Namun di balik itu, niat utamanya adalah menyelamatkan jiwanya dari kehancuran batin. Ia membagikan sebagian besar hartanya, meninggalkan keluarga dalam keadaan aman, dan bersiap menempuh kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Saat meninggalkan Baghdad, ia membawa sedikit bekal dan tekad kuat untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Perjalanan itu membawanya ke Damaskus. Di kota ini, Al-Ghazali memilih hidup menyendiri. Ia menghabiskan waktu di Masjid Umayyah, sering berdiam di menara masjid, menjauh dari keramaian. Hari-harinya dipenuhi sholat, zikir, dan perenungan panjang. Ia menahan diri dari perdebatan, menghindari majelis kehormatan, dan melatih jiwanya untuk diam dari keinginan duniawi. Dalam kesunyian itu, Al-Ghazali mulai merasakan perubahan perlahan. Beban yang selama ini menekan dadanya sedikit demi sedikit berkurang. Ia tidak lagi dikejar pujian, tidak lagi dituntut tampil sempurna di hadapan manusia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar sendirian dengan dirinya sendiri. Dari Damaskus, perjalanannya berlanjut ke Baitul Maqdis. Di sana, ia kembali menyepi, merenungi kehidupan para nabi dan orang-orang solih terdahulu. Ia memperbanyak doa dan muhasabah, menimbang ulang tujuan hidupnya. Ilmu yang dulu menjadi kebanggaan, kini ia pandang sebagai amanah besar yang harus dibersihkan dari niat-niat tersembunyi. Selama masa uzlah ini, Al-Ghazali tidak berhenti belajar. Namun yang ia pelajari bukan lagi sekedar kitab dan perdebatan, melainkan gerak hatinya sendiri. Ia memeriksa niat, membersihkan kesombongan, dan melatih keikhlasan. Proses ini tidak mudah. Terkadang ia merasa tenang, terkadang kembali dilanda kegelisahan. Namun ia terus bertahan di jalan sunyi itu. Keputusan meninggalkan Baghdad ternyata bukan pelarian, melainkan awal dari perjalanan paling penting dalam hidup Imam Al-Ghazali. Di balik kesunyian dan keterasingan, ia sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah pemahaman baru tentang agama, ilmu, dan hakikat kehidupan. Pemahaman yang kelak akan mengubah cara umat memandang iman dan amal secara menyeluruh. Tahun-tahun uzlah yang dijalani Imam Al-Ghazali
bukanlah masa pelarian, melainkan masa pembentukan batin yang paling berat. Jauh dari Baghdad dan hiruk-pikuk keilmuan, ia hidup dalam kesederhanaan yang sengaja dipilih. Di setiap tempat singgahnya, ia menjaga jarak dari ketenaran, memilih kesunyian sebagai guru yang paling jujur. Setelah menetap cukup lama di Damaskus dan Baitul Maqdis, Al-Ghazali melanjutkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, ia merasakan pengalaman spiritual yang mendalam. Di hadapan Ka'bah, ia menanggalkan sisa-sisa ambisi duniawi yang masih tertinggal. Doa-doanya bukan lagi tentang kemenangan dalam perdebatan, melainkan tentang keselamatan hati. Dalam masa uzlah ini, Al-Ghazali mulai menata ulang pemahamannya tentang ilmu. Ia menyadari bahwa ilmu tidak hanya berfungsi untuk membuktikan kebenaran di hadapan manusia, tetapi untuk mengantarkan hati kepada ketundukan sejati. Ia memperbanyak ibadah sunyi, memperhatikan gerak niat dalam setiap amal, dan menahan diri dari hal-hal yang dulu terasa biasa. Tasawuf yang sebelumnya ia kenal sebagai disiplin ilmu, kini ia rasakan sebagai jalan hidup. Ia belajar mengendalikan hawa nafsu, mematahkan kecintaan pada pujian, dan menerima keterbatasan dirinya sebagai hamba. Setiap hari menjadi latihan kesabaran dan kejujuran batin. Tidak ada yang menyaksikan selain Allah, dan itulah yang justru ia cari. Di tengah proses ini, Al-Ghazali mulai mencatat pemikiran-pemikiran barunya. Ia menulis bukan untuk menjawab lawan debat, melainkan untuk menata pemahamannya sendiri. Ilmu-ilmu yang dahulu terpisah, kini perlahan menyatu. Fikih tidak lagi kering, akidah tidak lagi kaku, dan ibadah tidak lagi kosong dari rasa. Meski hidup dalam kesunyian, pengaruh Al-Ghazali tidak benar-benar terputus dari dunia luar. Kabar tentang dirinya tetap menyebar. Namun, ia memilih untuk tidak kembali sebelum merasa jiwanya benar-benar siap. Baginya, kembali mengajar tanpa perubahan batin hanya akan mengulang luka lama. Proses uzlah ini berlangsung bertahun-tahun. Tidak ada kepastian kapan ia akan selesai. Tidak ada janji kemudahan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa jalan ini harus ditempuh sampai tuntas. Setiap keraguan dihadapi dengan doa. Setiap kegelisahan dijawab dengan muhasabah. Perlahan dari kesunyian itu, muncul ketenangan yang selama ini ia cari. Hatinya tidak lagi seberat dulu, pikirannya lebih jernih, dan pandangannya tentang kehidupan menjadi lebih sederhana. Di titik inilah, Imam Al-Ghazali mulai merasakan bahwa perjalanan batin yang panjang itu tidak sia-sia. Ia belum selesai, tetapi cahaya telah mulai tampak, menuntunnya menuju fase berikutnya dalam perjalanan hidup yang semakin matang dan mendalam. Setelah bertahun-tahun menjalani uzlah dan penyucian diri, Imam Al-Ghazali menyadari bahwa perjalanan batin tidak cukup ditempuh sendirian. Ia telah melewati fase meninggalkan dunia dan menata ulang niat, namun masih ada lapisan ego halus yang belum sepenuhnya runtuh. Pada titik inilah ia memandang bahwa bimbingan seorang guru ruhani menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Dalam kisah-kisah yang beredar di kalangan ulama tasawuf, diceritakan bahwa Al-Ghazali memperhatikan perubahan batin pada adiknya, Ahmad Al-Ghazali. Ia melihat kedalaman spiritual yang tidak lahir dari perdebatan atau hafalan kitab, melainkan dari kejernihan hati. Dari sinilah ia menyadari bahwa jalan penyucian batin memerlukan bimbingan, sebagaimana ilmu zahir memerlukan guru. Melalui adiknya, Al-Ghazali kemudian diperkenalkan kepada seorang guru ruhani. Ia datang bukan sebagai ulama besar, melainkan sebagai murid yang ingin belajar. Tidak ada pengakuan tentang kedudukan atau karya. Yang dibawanya hanyalah kesadaran bahwa ilmunya belum sempurna tanpa kebersihan hati. Dalam pertemuan awal, sang guru tidak mengajarkan zikir panjang atau membuka pembahasan mendalam. Justru yang dihadapi Al-Ghazali adalah ujian yang mengguncangkan harga dirinya. Ia diperintahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara lahiriah terasa merendahkan.
Dalam sebagian kisah disebutkan bahwa ia diminta membersihkan kotoran hewan dengan sorbannya, simbol kehormatan seorang ulama. Perintah itu mengguncangkan batinnya. Seluruh identitas yang selama ini melekat padanya seakan ditantang. Namun Al-Ghazali memilih diam dan taat. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan tentang pekerjaan fisik, melainkan tentang mematahkan sisa kesombongan yang tersembunyi di balik ilmu dan ketenaran. Setelah ujian itu, proses pendidikan batin pun dimulai. Al-Ghazali dilatih untuk mengurangi bicara, memperbanyak diam, dan menjaga hati dari keinginan untuk dipuji. Ia diminta mengamalkan apa yang ia ketahui, bukan sekadar menjelaskannya. Hari-harinya diisi dengan riyadhah, mujahadah, dan pengawasan ketat terhadap niat. Perlahan hijab yang menghalangi kejernihan hatinya mulai tersingkap. Ia merasakan perbedaan antara mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Ilmu yang dulu ia kuasai kini terasa lebih hidup, lebih lembut, dan lebih membumi. Ia tidak lagi memandang ilmu sebagai alat untuk menguasai, tetapi sebagai jalan untuk tunduk. Pertemuan dengan guru ruhani ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan Imam Al-Ghazali. Disinilah ia belajar bahwa kesombongan paling berbahaya adalah kesombongan orang berilmu. Dengan kerendahan hati sebagai kunci, ia melangkah ke fase baru yang akan melahirkan warisan pemikiran besar, bukan dari kejayaan lahiriah, melainkan dari kedalaman batin yang telah ditempa dengan kesabaran dan kejujuran. Setelah melewati proses panjang penyucian diri dan bimbingan ruhani, Imam Al-Ghazali memasuki fase kematangan yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Ia tidak lagi digerakkan oleh ambisi intelektual atau kegemaran berdebat, melainkan oleh dorongan untuk menghidupkan kembali makna agama dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketenangan batin inilah, karya-karya besarnya mulai lahir. Al-Ghazali menyadari bahwa umat Islam tidak kekurangan ilmu, tetapi sering kehilangan ruh dari ilmu itu sendiri. Banyak orang mengetahui hukum, namun lalai terhadap hati. Banyak yang fasih berbicara tentang agama, tetapi miskin kejujuran dalam beramal. Kesadaran inilah yang mendorongnya menulis karya yang bukan sekedar menjelaskan, melainkan membangunkan kesadaran. Di antara karya terbesarnya adalah Ihya Ulumuddin. Kitab ini disusun dengan pendekatan yang berbeda dari karya fikih pada umumnya. Al-Ghazali tidak hanya membahas hukum-hukum ibadah, tetapi juga membedah penyakit hati seperti riya, hasad, cinta dunia, dan kesombongan. Ia mengajak pembacanya melihat agama sebagai jalan pembentukan jiwa, bukan sekedar kumpulan aturan. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyatukan syariat dan tasawuf dalam satu bangunan utuh. Ibadah lahir dipadukan dengan kebersihan batin, amal dengan niat, dan pengetahuan dengan pengamalan. Ia mengutip Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, serta pengalaman spiritual para ulama terdahulu, lalu merangkainya dengan bahasa yang hidup dan menyentuh. Selain Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga menulis Al-Munqidh Minaz Zalal, sebuah karya yang berisi pengakuan jujur tentang perjalanan intelektual dan krisis batin yang pernah ia alami. Dalam kitab ini, ia menjelaskan bagaimana ia menelusuri berbagai aliran pemikiran, meragukan, menguji, lalu menemukan ketenangan dalam jalan penyucian hati yang tetap berpijak pada syariat. Karya-karya Al-Ghazali mendapat sambutan luas. Banyak yang merasa tersentuh karena tulisannya tidak menggurui, tetapi seolah berbicara dari pengalaman hidup. Ia menulis bukan dari menara gading ilmu, melainkan dari luka, kegelisahan, dan pencarian panjang yang pernah ia jalani sendiri. Meski sebagian pemikir mengkritik pendekatannya, pengaruh Al-Ghazali justru semakin meluas. Kitab-kitabnya dipelajari di madrasah, pesantren, dan majelis-majelis tasawuf. Ia berhasil menjembatani jurang antara ahli fikih dan kaum sufi, antara akal dan hati, tanpa menjatuhkan salah satunya. Melalui karya-karya inilah, Imam Al-Ghazali tidak hanya meninggalkan tulisan, tetapi juga warisan cara pandang. Ia menunjukkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang menghidupkan hati dan membimbing perilaku. Dari kesunyian uzlah dan latihan batin, lahirlah tulisan-tulisan yang hingga kini terus mengalirkan pengaruh, menembus zaman dan generasi. Setelah karya-karyanya mulai tersebar dan mempengaruhi banyak kalangan, Imam Al-Ghazali dihadapkan pada pertanyaan besar dalam hidupnya.
Apakah ia akan terus bersembunyi dalam kesunyian atau kembali ke tengah umat dengan bekal jiwa yang telah ditempa? Pertanyaan ini tidak ia jawab dengan tergesa-gesa. Ia menimbangnya dengan hati-hati karena ia tahu kembali tanpa kesiapan batin hanya akan mengulang luka lama. Dorongan untuk kembali mengajar bukan datang dari ambisi, melainkan dari rasa tanggung jawab. Al-Ghazali melihat banyak penuntut ilmu yang cerdas secara akal, tetapi rapuh secara hati. Ia menyadari bahwa pengalamannya, jatuh, gelisah, lalu bangkit, bukan sekedar ujian pribadi, melainkan pelajaran yang perlu dibagikan. Maka setelah bertahun-tahun uzlah, ia memutuskan kembali ke dunia pendidikan. Namun kembalinya Al-Ghazali tidak sama seperti sebelumnya. Ia tidak lagi mengejar pusat kekuasaan atau madrasah prestisius. Ia memilih mengajar dengan cara yang lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih jujur. Ketika ia kembali mengajar di wilayah Khurasan, murid-muridnya melihat sosok yang berbeda. Seorang ulama yang berbicara dengan kelembutan, bukan ketajaman debat. Dalam majelisnya, Al-Ghazali tidak hanya mengajarkan hukum dan teori, tetapi juga adab, niat, dan muhasabah. Ia sering mengingatkan bahwa ilmu bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi api yang membakar pemiliknya jika tidak disertai keikhlasan. Pengajarannya tidak lagi memamerkan keluasan pengetahuan, melainkan mengarahkan murid untuk mengenal diri mereka sendiri. Ia menolak kehidupan mewah dan menjaga jarak dari penguasa. Rumahnya sederhana, pakaiannya bersahaja, dan kehidupannya tertata dalam keseimbangan antara mengajar, menulis, dan beribadah. Al-Ghazali seakan ingin menunjukkan bahwa ilmu yang benar akan tercermin dalam gaya hidup, bukan hanya dalam kata-kata. Di masa ini, ia juga semakin selektif dalam berbicara dan menulis. Ia menghindari perdebatan yang tidak membawa perbaikan hati. Baginya, kemenangan dalam debat tidak berarti apa-apa jika melahirkan kesombongan. Sikap inilah yang membuat banyak murid merasa dekat dengannya, bukan karena takut pada ilmunya, tetapi karena tergerak oleh keteladanannya. Pengaruh Imam Al-Ghazali pada fase ini justru terasa lebih dalam. Ia tidak lagi sekedar dikenal sebagai ulama besar, tetapi sebagai pembimbing jiwa. Banyak murid yang datang bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk mencari arah hidup. Disinilah peran Al-Ghazali mencapai bentuk paling utuh. Seorang alim yang ilmunya hidup, dan seorang pendidik yang hadir dengan seluruh jiwanya. Kembalinya Imam Al-Ghazali ke dunia mengajar, menandai bahwa perjalanan panjangnya tidak berakhir di uzlah. Justru dari penyepian itulah ia kembali, membawa pandangan baru tentang ilmu, iman, dan tanggung jawab seorang ulama di tengah umat. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Imam Al-Ghazali menjalani hari-hari dengan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di masa kejayaannya dahulu. Ia tinggal di kampung halamannya, Tus, mengajar dalam lingkaran kecil, menulis seperlunya, dan memperbanyak ibadah. Tidak ada lagi kegelisahan besar. Tidak ada lagi pertarungan batin yang mengoyak. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh sebagai seorang hamba yang menunggu perjumpaan dengan Tuhannya. Meski hidupnya sederhana, pengaruh Al-Ghazali justru semakin luas. Kitab-kitabnya menyebar ke berbagai wilayah Islam. Ihya Ulumuddin dibaca di madrasah, masjid, dan majelis tasawuf. Para ulama fikih, ahli hadis, dan kaum sufi membicarakan pemikirannya. Sebagian mengkritik, sebagian memuji. Tetapi hampir semua mengakui satu hal. Al-Ghazali telah mengubah cara umat memandang hubungan antara ilmu, amal, dan hati. Ia dijuluki Hujjatul Islam, pembela Islam, bukan karena kekuasaan atau jabatan, melainkan karena kemampuannya menjaga keseimbangan. Ia tidak menolak akal, tetapi tidak menuhankannya. Ia tidak meninggalkan syariat, tetapi menghidupkannya dengan ruh keikhlasan. Di tengah zaman yang dipenuhi perdebatan dan konflik pemikiran, Al-Ghazali menjadi jembatan yang menenangkan. Pada hari wafatnya, tahun 505 Hijriah, diriwayatkan bahwa Imam Al-Ghazali bangun di pagi hari, berwudu, lalu sholat.
Setelah itu, ia membaringkan diri, meletakkan kain kafannya di dada, dan menyerahkan jiwanya dengan tenang. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kemegahan. Kepergiannya sejalan dengan hidup yang ia pilih di akhir usia, sunyi, jujur, dan berserah. Wafatnya Imam Al-Ghazali bukan akhir dari pengaruhnya. Justru setelah kepergiannya, pemikirannya terus hidup. Generasi demi generasi menemukan dirinya dalam tulisan-tulisannya. Mereka yang tenggelam dalam formalitas agama menemukan peringatan. Mereka yang larut dalam simbolisme menemukan keseimbangan. Al-Ghazali seolah berbicara kepada setiap zaman dengan bahasa yang berbeda, namun pesan yang sama. Kisah hidupnya bukan kisah orang yang selalu benar, tetapi kisah orang yang berani mengakui kegelisahan dan mencari jalan keluar. Ia pernah berada di puncak, lalu turun dengan sengaja. Ia pernah dipuja, lalu memilih sepi. Ia pernah yakin dengan ilmunya, lalu meragukan niatnya sendiri. Dari perjalanan itulah lahir kebijaksanaan yang tidak kering dan tidak sombong. Imam Al-Ghazali meninggalkan teladan bahwa keagungan sejati bukan pada banyaknya pengikut, tetapi pada keberanian memperbaiki diri. Hidupnya mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan yang sekali dicapai. Dan dalam perjalanan itu, kejujuran pada diri sendiri seringkali menjadi ujian paling berat. Pesan moral, kisah Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ilmu tanpa keikhlasan hanya akan melahirkan kegelisahan, dan kesuksesan tanpa ketundukan tidak akan memberi ketenangan. Kebenaran sejati tidak hanya dicari dengan akal, tetapi ditemukan melalui kerendahan hati dan keberanian menata hati di hadapan Allah.